kayaknya Ocypus ya harusnya. Ocypus Iota A40. Di harga 300 ribuan dengan tampilan seperti ini, siapa yang nggak tertarik coba? Soalnya di harga segini kalian nggak cuman dapat heatsink biasa aja, tapi dapat boxnya. Maksudnya di harga segini kalian udah bisa dapat CPU cooler dengan 4 heat pipe, dan di bagian atasnya ini ada bagian tampilan suhu digital yang bisa langsung nunjukin temperatur CPU kita. Dimana kapan lagi coba di harga segini udah bisa dapat fitur mahal kayak gini. Dari segi desain juga ini minimalis dan kelihatan modern banget ya. Cocok banget nih buat yang pengen rakit PC clean dan elegan. Nah, selain dari desainnya yang cakep, spesifikasinya juga oke banget. Yang dengan spek kayak gini sih, CPU cooler ini tuh selain bisa dipakai buat CPU kelas menengah, tapi bahkan bisa diajak ngademin prosesor kelas atas kayak AMD Ryzen 9 5900X. Buset, emang bisa bang nanganin CPU 12 core? Oke, kita akan langsung coba aja nanti ya. Sekaligus juga nih, kita bakal cobain bandingin sama si Lord CPU cooler si paling value di harga 300 ribuan yang bisa dibilang jadi legenda atau bisa dibilang si paling value di harga 300 ribuan, yaitu Deepcool AK400. Tapi dia nggak kayak Ocypus Iota A40 ya. Dia itu nggak punya digital display buat nampilin suhu. Oke, kita akan bahas lebih dalam. Makanya sebelum itu kita intro dulu. Oke, kalau kita ngomongin CPU cooler di harga 300 ribuan, pasti banyak yang langsung kepikiran brand-brand populer kayak Deepcool ataupun mungkin Thermalright. Tapi untuk sekarang ada satu kandidat baru yang cukup menarik perhatian, yaitu Ocypus Iota A40. Dengan adanya fitur digital display yang bisa dibilang jarang banget nih di harga 300 ribuan, ditambah desain yang kelihatan minimalis tapi tetap premium, Ocypus Iota A40 ini bisa dibilang jadi bikin penasaran banget nih. Oke, seperti biasa kita bahas dulu dari segi desainnya. Ocypus Iota A40 ini punya desain yang bisa dibilang clean dan minimalis. Cocok banget buat setup PC yang bisa dibilang pengen rapi, minimalis, simple, tapi tetap modern dan juga premium. Ukurannya ini nggak terlalu besar, jadi harusnya kompatibel dengan banyak casing. Oh ya, hampir lupa, Ocypus Iota A40 ini punya dua warna ya, ada warna hitam dan juga warna putih. Dari segi spesifikasinya, Ocypus Iota A40 ini bisa dibilang cukup menarik ya di harga 300 ribuan. Dimensinya 125 x 70,5 x 156,7 mm, yang bisa dibilang ini cukup ramping dan nggak terlalu makan tempat lah buat ditaruh di dalam casing. Dengan bobot sekitar 650 gram, Ocypus Iota A40 ini bisa dibilang nggak terlalu berat lah untuk CPU cooler atau heatsink dengan 4 heat pipe. Di bagian heatsinknya dia pakai 4 heat pipe tembaga dengan teknologi direct contact, yang bisa dibilang heat pipe-nya ini langsung bersentuhan dengan permukaan CPU-nya tanpa ada base plate tambahan lagi. Untuk ukuran heat pipe-nya sendiri punya diameter 6 mm yang bisa dibilang cukup standar lah untuk kelas cooler di harga segini. Untuk kipasnya dia pakai single fan 120 mm atau 12 cm dengan bearing tipe Fluid Dynamic Bearing atau FDB yang bisa dibilang umum juga untuk cooler dengan harga 300 ribuan. Dan kecepatan kipasnya ini antara 500 sampai 2000 rpm yang pakai konektor PWM 4 pin, yang karena dia pakai 4 pin PWM tentu saja jadi kalian bisa sesuaikan kecepatan kipas sesuai dengan suhu CPU-nya melalui BIOS. Kipas ini juga diklaim bisa menghasilkan airflow hingga 77 CFM dengan tingkat kebisingan maksimal di bawah 29 desibel. Nah, salah satu fitur yang bisa dibilang paling menarik dan sering kita mention dari awal video ini dibuat tadi gitu ya, dan bisa dibilang ini jadi pembeda dari pesaing-pesaingnya, yaitu adanya digital display di bagian atasnya. Nah, digital display ini berfungsi buat nampilin suhu CPU secara real time, dan koneksi ini menggunakan port USB 2.0 internal yang dicolok ke motherboard. Dan kalau saya cek sih ya, si display digitalnya ini ngecek si bagian titik terpanas CPU-nya. Saya lupa sebutannya apa, nanti saya akan langsung masukkan saja. Bisa dibilang ini fitur yang ada pada CPU cooler yang kalian tuh jarang bisa dapet di harga segini. Terakhir dari segi kompatibilitas, Ocypus Iota A40 ini mendukung cukup banyak soket dari mulai Intel yang jadul sampai AMD dan Intel yang modern. Jadi bisa dibilang cukup fleksibel lah buat berbagai jenis prosesor. Di paket pembeliannya juga dikasih gitu ya, dua opsi, ada tulisan AMD dan Intel tergantung kalian pakainya apa. Oh ya, sekalian juga di paket pembeliannya juga udah dikasih thermal pasta yang terpisah dan juga satu stiker Ocypus. Tapi mohon maaf, di sini saya nggak langsung pasang karena bisa dibilang ini mungkin selera gitu ya, ada yang suka logo Ocypusnya dipasang, ada yang enggak mungkin. Dan ini CPU cooler bukan punya saya gitu ya, punya pesanan gitu. Jadi tergantung nanti yang ngerakit PC-nya tuh lebih suka yang mana gitu ya, antara dipasang stikernya ataupun yang
yang clean atau nggak dipasang stikernya gitu ya. Oke, kalau kita bandingkan Olympus IOTA A40 dengan King CPU cooler 300 ribuan paling value dan paling mantap performanya, yaitu Deepcool AK400, bisa dibilang keduanya mirip-mirip banget sih ya. Diameternya sama-sama 6 mm, kipasnya 12 cm, walaupun ada beberapa perbedaan mencolok dalam hal desain dan juga fitur yang ditawarkan oleh masing-masing produk tersebut. Oke, kita bahas dikit dulu soal Deepcool AK400 ini. Dia punya ukuran 127 x 97 x 156 mm dengan berat 661 gram yang bisa dibilang lebih besar dikit lah dari si Olympus IOTA A40. Dan juga si bagian fan-nya ini lebih lebar dikit dibandingin Olympus IOTA A40. Yang dari pengalaman saya pasang sih ya, lebih enak Olympus IOTA A40. Nah, yang unik dari Deepcool AK400 tapi juga memiliki fungsi yang menarik gitu ya, yaitu ada pada desain sirip matrix gitu ya. Yang selain untuk estetika, ini juga sangat mampu untuk meningkatkan efisiensi pembuangan panas. Jadi si kotak-kotak pada Deepcool AK400 ini bukan sekedar cuman desain, tapi juga diklaim dapat meningkatkan efisiensi pembuangan panas. Nah, kalau dari kipasnya sama kayak Olympus IOTA A40, dia juga pakai kipas satu fan doang gitu ya, atau satu kipas sama aja bahasa Indonesia sama Inggris gitu ya. Sama-sama menggunakan single fan 120 mm dengan fluid dynamic bearing juga gitu ya, sama seperti Olympus IOTA A40, tapi punya kecepatan yang bisa dibilang sedikit lebih lambat gitu ya, kecepatan maksimumnya, yaitu ada pada 500 sampai 1850 rpm, yang 150 rpm lebih lambat gitu ya dibandingin Olympus IOTA A40, dengan aliran udara maksimal di 66,47 CFM dan tingkat kebisingan yang sama dengan Olympus IOTA A40, yaitu ada pada sekitar 29 desibel ke bawah lah. Buat teman-teman yang belum familiar dengan CFM, CFM itu adalah singkatan dari cubic feet per minute gitu ya, yang bisa dibilang itu satuan yang digunakan untuk mengukur seberapa banyak udara yang bisa didorong oleh kipas dalam 1 menit. Semakin tinggi angka CFM-nya, semakin besar juga volume udara yang dapat dipindahkan, yang secara teori juga bisa membantu pendinginannya lebih baik lagi. Namun perlu diingat, CFM ini hanya menggambarkan performa kipasnya aja, bukan sama si heatsink ya. Sementara kalau kita pengen lihat efisiensi pendinginan sebuah HSF atau heatsink atau CPU cooler gitu ya, itu kita harus ngelihat dari banyak faktor lainnya, seperti heatsinknya dan gimana si udara ini mengalir melewati sirip-sirip si heatsinknya. Kalau kita lihat tadi, Olympus IOTA A40 itu ada pada 77 CFM, bisa dibilang lebih tinggi dari Deepcool AK400 yang hanya di 66,47 CFM. Salah satu alasan utamanya kenapa bisa lebih tinggi Olympus IOTA A40 karena tadi gitu ya, si kecepatannya paling kenceng di 2000 rpm banding AK400 cuman 1850 rpm, yang sedikit lebih lambat dari AK400. Tapi balik lagi perlu diingat, ini hanya soal kipasnya aja. Belum tentu airflow lebih tinggi berarti pendinginannya lebih baik, karena balik lagi ada faktor pendukung lainnya, yaitu seperti tadi, desain heatsinknya terutama ya. Dan juga dari pengalaman saya gitu ya, AK400 ini terasa lebih sunyi dibandingin Olympus IOTA A40, karena tentu saja RPM-nya ini lebih rendah, sehingga suara kipas yang dihasilkan pun juga lebih minim. Oke, balik lagi secara keseluruhan, Olympus IOTA A40 ini kalau dibandingin sama Deepcool AK400 menawarkan beberapa fitur tambahan yang menarik, terutama display digital yang bisa menampilkan temperatur CPU secara real time, yang bisa dibilang menjadi nilai tambah atau poin plus nih buat Olympus IOTA A40 dan juga buat teman-teman yang pengen cari cooler di harga 300 ribuan yang udah punya digital display. Sementara itu Deepcool AK400 lebih menonjolkan desain yang sederhana gitu ya, yang bisa dibilang dia itu lebih fokus ke efisiensi pendinginan dan tingkat kebisingan yang rendah. Cocok buat teman-teman yang mungkin pengen lebih mengutamakan fungsi dibandingin gengsi gitu ya. Jadi ya diem-diem tanpa digital display, tanpa embel-embel RGB atau LED lainnya, udah bisa mendinginkan CPU kelas atas. Walaupun Olympus IOTA A40 juga sebenarnya bisa-bisa aja sih ya. Tapi daripada sekedar berteori, lebih baik kita langsung aja uji performa keduanya di pengujian nanti. Apakah Olympus IOTA A40 bisa mengungguli Deepcool AK400 atau bisa dibilang Lord paling value untuk CPU cooler dengan harga 300 ribuan yang punya 4 heat pipe dalam hal suhu untuk menangani Ryzen 9 5900X? Oke, kita akan lihat di bagian testing nanti. Oke, sebelum masuk ke testing, beberapa testing ini dilakukan dengan dua prosesor, yaitu AMD Ryzen 7 8700G dan AMD Ryzen 9 5900X, dengan beberapa skenario yang berfokus pada perbandingan CPU cooler antara Olympus IOTA A40 dengan Deepcool AK400 pada saat pengujian aplikasi yang lebih memanfaatkan CPU tentunya ya, karena kita ngetes CPU-nya. Oke, sebelum masuk ke pengujian lagi, saya mau kenalin CPU AMD Ryzen 7 8700G, sebuah CPU yang pakai arsitektur Zen 4 dengan iGPU Radeon 780M, yang dimana itu adalah
iGPU yang berbasis RDNA 3 cuy. Dimana ini adalah iGPU yang bisa dibilang kenceng banget. Bahkan bisa mampu menyamai performa GPU discrete GTX 1650 dalam berbagai skenario. Lalu CPU-nya juga nggak main-main cuy. Dia punya 8 core dan 16 thread dengan turbo boost up to 5,1 GHz. Dengan harga sekitar 4,7 jutaan, Ryzen 7 8700G ini bisa dibilang harganya ya oke nggak oke sih ya. Sebagai perbandingan ada Ryzen 7 8700F yang harganya tuh 2 juta lebih murah ya daripada Ryzen 7 8700G dengan spesifikasi yang mirip banget namun tanpa iGPU. Dengan selisih harga tersebut sebenarnya teman-teman bisa beli 8700F lalu beli GPU discrete kayak RX 6500 XT yang baru ya ataupun RX 6600 yang bekas yang bisa dibilang itu jauh menawarkan performa grafis yang lebih tinggi dibandingin AMD Radeon 780M atau iGPU pada AMD Ryzen 7 8700G. Jadi agak kemahalan ya bisa dibilang kalau kita hanya ngelihat harga dari Ryzen 7 8700G. Namun perlu diingat juga bahwa penggunaan kartu grafis discrete akan bisa meningkatkan konsumsi daya, butuh power supply yang lebih besar, dan mungkin nggak ideal sih ya buat perakitan PC yang berukuran kecil seperti Mini ITX. Dan biasanya rakitan Mini ITX juga ada beberapa gitu ya, yang dimana dia itu casingnya nggak nyediain buat dipasangin discrete GPU. Lalu untuk mendukung pengujian Ryzen 7 8700G ini dengan pendingin dari Olympus IOTA A40, saya menggunakan motherboard dari ASRock Phantom Gaming B650i Lightning Wi-Fi yang dengan harga 3,7 jutaan motherboard ini bisa dibilang menawarkan fitur yang sangat menarik seperti dukungan PCI Express generasi kelima untuk M.2 NVMe-nya, mendukung memori dual channel DDR5 hingga 7200 MHz dan juga konektivitas Wi-Fi 6E. Dan sebagai perbandingan di saingannya ada MSI MPG B650i Edge Wi-Fi yang dimana dengan fitur yang mirip dia dibanderol dengan harga yang cukup lebih mahal yaitu ada pada 4,6 juta. Selisih hampir 1 juta lebih murah ya dari MSI MPG tersebut. Selain itu motherboard ini juga udah mendukung Polychrome Sync untuk pengaturan RGB yang dimana ini cocok buat dipadukan dengan RAM yang RGB juga. Contohnya yaitu RAM dari G.Skill Trident Z5 Neo RGB DDR5 2x16GB 6000 MHz dengan warna silver yang dibanderol dengan harga 2,2 jutaan. Desainnya ini kelihatan minimalis, simple, clean, tapi juga nggak ketinggalan ada efek-efek RGB yang bisa di custom kalau motherboardnya mendukung juga tentunya. Tapi mohon maaf saya nggak bisa testing keseluruhan dari RAM-nya ya, karena teman-teman bisa lihat aja videonya ya. Saya agak struggle pada saat testing PC ini. Lalu untuk open case test bench-nya ya, teman-teman bisa lihat di sini saya pakai open test bench dari JWACC atau JWACC atau gimana pun kalian nyebutnya, atau dari James Wheel Accessories yang kalian bisa temukan di Instagram maupun di Tokopedia. Open test bench ini yang harganya bahkan bisa lebih murah daripada casing modern, bisa dibilang ini jadi solusi yang sangat praktis untuk PC enthusiast yang sering gonta-ganti komponen, ataupun buat teknisi yang biasanya testing komponen PC. Pilihan motherboardnya juga cukup luas ya, dari ATX, MATX hingga ITX, yang dimana opsi yang banyak ini sangat memudahkan gitu ya buat teman-teman yang mau testing komponen PC maupun yang mau pakai open test bench ini untuk kebutuhan pribadi. Bahannya dia pakai polylactic acid yang bisa dibilang ramah lingkungan dan juga lebih ringan daripada material lain, tapi udah cukup banget nih buat kebutuhan sehari-hari. Kekuatannya udah cukup oke, walaupun mungkin kalian harus agak hati-hati karena ada beberapa part yang bisa dibilang cukup gampang patah gitu ya, kayak misal tempat fan-nya. Jadi kalian ya perlu hati-hati lah. Tapi overall saat saya pasang motherboard, power supply, dan beberapa komponen lainnya, ini udah kokoh banget. Ingat juga cuy, ini harganya lebih murah daripada casing. Oke, sebelum masuk ke Cinebench, kita lihat dulu suhu idle dari Ryzen 9 5900X yang didinginkan oleh Olympus IOTA A40. Yang dimana ini mungkin cooler terlalu murah ya untuk Ryzen 9 5900X yang punya 12 core 24 thread. Dan apakah cooler 300 ribuan ini bisa mendinginkan CPU 12 core 16 thread? 12 core 24 thread. Dan pada saat pengujian average idle temperature, kita coba diamkan selama 5 menit dan kita tes atau kita cek si bagian average atau rata-rata idle temperaturnya. Kenapa kita tes average idle temperature? Karena kadang ada sedikit clock speed spike mungkin ya, yang bikin itu si core temperaturnya bisa kadang-kadang naik gitu ya. Jadi kita diamkan aja selama 5 menit dan kita lihat rata-rata suhunya berapa saat idle. Kita dapat untuk core-nya aja ya, core temperaturnya ini rata-rata di 42 derajat Celcius, tapi kalau titik bagian panas pada sebuah die CPU-nya tuh ada pada 56 derajat Celcius.
Ini merupakan hal yang oke banget ya, mengingat CPU cooler ini harganya 300 ribuan doang gitu ya. CPU cooler kelas bisa dibilang bukan kelas atas juga ya, ini kelas menengah ke bawah bahkan, karena harganya cuma 300 ribuan untuk CPU kelas atas seperti ini, dan bahkan udah dikasih display digital. Tapi kalau kita bandingin sama Deepcool AK400, di situ lebih luar biasa lagi sih ya. Dapat di 37,6 derajat Celcius rata-rata average idle selama 5 menit ya core temperaturnya. Lalu kalau bagian die atau titik paling panas pada sebuah prosesor itu ada pada 51,3 derajat Celcius. Ini lebih luar biasa lagi sih ya. Deepcool AK400 ini mampu dapat rata-rata di 37 derajat Celcius ya untuk CPU kelas atas seperti ini. Tapi memang juga sih Deepcool AK400 ini harganya juga cukup lebih tinggi dan tidak dibekali dengan display digital. Dan kalau mau dapat display digital di AK400, kalian perlu nambah budget sekitar 100 ribuan lagi kalau nggak salah buat dapat AK400 plus versi yang digitalnya juga. Tapi ya 300 ribuan ya, sama-sama 300 ribuan ini sudah sangat mampu untuk menangani Ryzen 9 5900X. Loh, ngapain ngambil kesimpulan kayak gitu bang? Kan kita belum ngetes secara keseluruhan. Oke, lanjut dulu mungkin ya ke Ryzen 7 8700G, kita bandingin sama Deepcool standarnya AM5, karena kalau bandingin sama AK400 mungkin nggak terlalu kerasa sih ya, karena lebih dingin banget dari 5900X. Cooler standar ini buat awal-awal juga udah oke banget ya, kalau kita mengacu pada average idle 5 menit bagian si core temperaturnya. Loh, emang sekeren itu bang? Kalau dibandingin sama cooler Olympus IOTA A40 gimana skornya? Oke, teman-teman bisa lihat ya, untuk cooler bawaan AMD AM5 pada Ryzen 7 8700G ini bisa dapat skor yang memang lebih rendah dari pakai Olympus IOTA A40 ya, sekitar 1000 poin lebih rendah. Dan untuk skor single core di sini nggak beda jauh sih ya, tapi untuk multi core beda 1000, ini cukup lumayan. Tapi ini bukan perbedaan yang bikin kerasa banget sih ya pada saat buat main game atau buat beberapa pekerjaan lainnya. Yang ini berarti cooler bawaan AMD ini udah cukup mantep buat awal-awal untuk menangani Ryzen 7 8700G. Dan ingat juga ini pakai buat Cinebench yang menyiksa seluruh cores-nya ya. Tapi skornya nggak beda jauh banget sama pakai cooler 4 heat pipe, yaitu Olympus IOTA A40. Saat kita lihat juga ya, core temperaturnya di situ sama-sama rata-rata di 70 derajat Celciusan sih ya, baik menggunakan Olympus IOTA A40 maupun pakai Red Steel bawaan Ryzen 7 8700G. Loh, kok bisa beda banget skornya? Nah, perbedaan skor tadi itu dipengaruhi pada clock speed rata-rata pada saat pengujian Cinebench R23 multicore menggunakan cooler bawaan dan juga Olympus IOTA A40. Nah, secara suhu core memang keduanya terlihat sama sih ya, tapi clock speed rata-ratanya tadi bisa beda, dan itu berpengaruh pada skor Cinebench multicore yang juga cukup sedikit berbeda ya. Padahal pada saat pengujian Cinebench R23 tadi keduanya udah disetting PBO enabled ya Allah, rip English. Ya, PBO-nya udah saya enable dua-duanya dan pakai mode yang sama, yaitu pada high performance. Nah, tapi kenapa ini bisa terjadi ya? Ternyata meskipun suhunya mirip ya dan coolernya sama-sama kelihatannya tuh bisa menangani kedua Ryzen 7 8700G ini pada suhu rata-rata di 70 derajat Celcius, tapi cooler yang lebih baik seperti Olympus IOTA A40 ini punya efisiensi pendinginan yang lebih tinggi. Yang ini juga bikin CPU-nya dapat mempertahankan clock speed yang lebih tinggi lebih lama lagi, yang akhirnya juga bisa berpengaruh pada performa secara keseluruhannya. Jadi CPU modern ini bisa dibilang beda cara kerjanya gitu ya sama CPU-CPU zaman dulu. Mungkin kalau dibahas lebih lanjut nanti bakal kelamaan kayak bahas dynamic boosting dan lain-lain gitu ya. Jadi kita mungkin akan bahas di video lain kali aja, dan sepertinya akan menarik gitu ya kita bandingin bagaimana sih cara CPU bekerja dari Intel jadul atau AMD jadul sampai AMD Ryzen 9000 series. Oke, lanjut kalau kita bandingin sama Deepcool AK400 pada saat pengujian pakai Ryzen 9 5900X, di situ terlihat bahwa suhunya itu lebih tinggi pakai Olympus IOTA A40 yang rata-ratanya ada pada 78, hampir mentok 81, dan rata-rata di 80 ya setelah beberapa saat menggunakan Olympus IOTA A40. Tapi ini belum masuk ke throttling cuy. Bayangin cooler 300 ribuan ini bisa menangani Ryzen 9 5900X coy. Yang kalau mungkin kalian mikir, ah ini kan throttling kali bang, motherboard lu nggak support yang Ryzen 9 5900X biar bisa keluar semua performance. Iya sih, memang motherboard saya ini nggak bisa di overclock gitu ya CPU-nya, tapi kalian bisa lihat clock speed berikut ya. Clock speednya ini pada saat pengujian Cinebench R23 multicore baik menggunakan Olympus IOTA A40 maupun pakai Deepcool AK400. Yang bikin ini skornya juga nggak beda jauh ya pada saat pengujian Cinebench R23 ini, yang berarti CPU cooler dengan harga 300 ribuan seperti Olympus IOTA A40 maupun Deepcool AK400 ini sudah sangat mampu mendinginkan Ryzen 9 5900X dengan sangat baik, tapi secara default ya, bukan di overclock. Dan kalian bisa lihat hasil pengujian keseluruhan Cinebench pada gambar berikut ya. Next, karena kita ngetes Ryzen 7
8700G di sini. Jadinya kita otomatis tes iGPU juga gitu ya. Dan teman-teman bisa lihat Radeon 780M ini mengalahkan bahkan 2 kali lipat lebih kencang dari Radeon Vega 8 pada pendahulunya, yaitu Ryzen 7 5700G yang sama-sama pakai VRAM 4GB. Dan bahkan ini bisa mengalahi Radeon RX 580 4GB yang di undervolt ke 600 MHz, dan tentu saja sangat jauh mengalahkan Radeon Vega 7 pada Ryzen 5 5600 GT, 5600G maupun 5500 GT. Next, karena iGPU ini berbasis RDNA 3 yang berarti ini fitur-fiturnya juga lengkap ya. Salah satunya yaitu video encoder yang bisa dibilang sangat lebih optimal gitu ya dibandingin generasi dahulunya kayak RX 5000 series, dan itu terbukti dengan pada saat pengujian video encoding menggunakan Adobe Media Encoder biasa gitu ya, pakai high bitrate H264, kita testing pakai Full HD 30p, render video 10 menit dapat atau mampu merender dalam waktu 5 menit 56 detik, yang ini mengalahkan kombinasi Ryzen 5 4500 pakai RX 5700 XT yang sama-sama punya video encoder. Next, kita coba juga untuk render CPU only gitu ya. Di situ terlihat Ryzen 7 8700G paling kenceng kalau dibandingin sama dua CPU yang saya bandingkan. Hal ini bisa terjadi karena single core performance pada 8700G ini paling kencang di antara dua CPU lainnya. Walaupun 5900X di sini punya cores yang lebih banyak, tapi untuk mempercepat rendering terutama untuk skenario Full HD 30 fps, single core performance sangat dibutuhkan untuk mempercepat proses video encoding tersebut. Next, kita coba ya untuk pakai HIP RT dan juga HIP pada saat render render Blender 4.1 pakai BMW 2.7, dan di situ agak unik ya, pada saat pakai VRAM 2GB dan 4GB lebih kencang 2GB, tapi ini perbedaannya sangat dikit. Yang ini mungkin bisa jadi emang run variation aja sih. Jadi bisa dibilang ini sama aja mau pakai VRAM 2 atau 4GB karena GPU-nya ini nggak sanggup buat render lebih cepat lagi, yang memang iGPU ini nggak cocok buat render 3D. Tapi dengan skor kayak gini udah cukup oke lah buat belajar di awal-awal. Oke, lanjut untuk gaming. Di sini mohon maaf saya nggak bisa ngetes banyak-banyak gamenya, terutama untuk Ryzen 7 8700G maupun 5900X juga nggak bisa banyak-banyak. Oke, langsung aja Ryzen 7 8700G dengan Radeon 780M yang saya setting di VRAM 4GB untuk main game yaitu CS2. Di sini saya coba berbagai skenario, dan sebelumnya terima kasih yang udah komen memberikan pendapat bahwa main game CS2 itu maupun CSGO mungkin dulu juga ya. Nah, bisa semuanya rata kiri karena bisa dibilang bayangan musuh itu penting buat main game CS2 gitu ya, buat melihat musuh pastinya. Jadi ada beberapa settingan. Pertama kita coba dulu untuk 1080p lowest, di situ dapat rata-rata di 164 fps. Lalu untuk pakai FSR performance naik ya di 200 fps karena memang untuk main game FPS itu butuh bukan game FPS, maksudnya game kompetitif ya, butuh FPS yang tinggi. Ya salah satunya game FPS juga sih. Lalu settingan yang biar shadow musuhnya tuh kelihatan ya, yaitu kita coba setting lowest, lalu shadownya medium, dan ada sun only dan all. Kita coba yang all aja biar semua bayangan itu ada saat ada ataupun tidaknya matahari, dan pakai FSR balance lah biar nggak burik-burik banget, dapat di rata-rata 174 fps. Dan kalau kita main di high, FSR off dapat 78 fps. Analisis tambahannya nanti kita akan bahas di akhir. Kita lanjut dulu untuk Ryzen 9 5900X dengan kombinasi Radeon RX 5700 XT. Di situ dapat rata-rata fps di 420 fps untuk settingan 1080p rata kiri. Lalu untuk bonus 720p lowest dapat di 475 fps rata-rata fps-nya ya, untuk kombinasi dari Ryzen 9 5900X dengan Radeon RX 5700 XT. Next, untuk Cyberpunk 2077. Di sini mohon maaf sekali ya teman-teman, saya nggak bisa ngasih lihat gitu ya. Ini tuh rata-rata fps-nya untuk settingan apa. Kalian bisa langsung aja lihat ya. Ada 3 gambar, nanti saya akan mungkin bahas satu-satu dulu deh. Yang paling pertama, saya lupa settingannya apa, tapi dapat rata-rata di 58,57 fps. Yang kemungkinan ini tuh settingan low ya, karena teman-teman bisa lihat pada gambar berikut dengan FSR sama-sama di quality juga ya, dapat rata-rata fps yang lebih rendah di 39,55 fps, dan saya yakin ini tuh preset yang high dan pakai FSR quality. Masalahnya di Cyberpunk itu kalau kita misal pakai preset misal low, medium, lalu kita ubah si settingan upscalingnya atau FSR-nya itu diubah misal dari FSR auto ke quality, itu tulisan
tulisan preset name-nya berubah jadi custom, dan di sini saya nggak bisa lihat lebih jelasnya ini settingan apa karena tekstur quality sama-sama di high, tapi yang tadi tuh di preset high dapat 38, sekian fps, tapi yang ini dapat lebih tinggi di 58,57 fps, tapi presetnya custom, dan custom ini kita nggak tahu dalamannya apa aja gitu. Dan kemungkinan sih ya, saya biasanya nyobain Cyberpunk untuk iGPU terutama nyoba low sama high sama ray tracing kalau iGPU juga support ray tracing, dan kebetulan di sini iGPU support ray tracing cuy. Di sini dapat ray tracing yang paling rendah RT low ya, bisa dibilang ada presetnya juga, dapat di 29,58 fps. Kapan lagi coba iGPU bisa main game Cyberpunk 2077 pakai ray tracing di resolusi 1080p. Jadi good job lah buat Radeon 780M. Tapi sekali lagi mohon maaf ya teman-teman, saya nggak bisa ngejelasin ini presetnya apa karena saya lupa dan saya nggak nge-rename gitu ya. Ini foto untuk settingan apa karena saya udah apa ya, bisa dibilang udah percaya diri gitu. Semua settingannya udah tergambarkan melalui foto screenshot berikut, tapi ternyata dalaman presetnya itu nggak dijelasin lagi sama si Cyberpunk gitu. Jadi saya nggak tahu ini settingannya apa. Tapi ya biasanya untuk iGPU saya coba di low, high, dan juga ray tracing. Tapi ray tracingnya yang wajar, yaitu di ray tracing yang paling kiri atau yang low. Oke, kita balik lagi Ryzen 9 5900X ya. Di preset Ultra kayaknya kita nggak mungkin ngetes CPU di preset Ultra sih ya, tapi sebagai gambaran aja di ray tracingnya mati karena RX 5700X di sini nggak support. Dia dapat 85,80 fps settingan Ultra, FSR quality. Lalu kalau kita pakai preset low dapat di 142,89 fps. Lalu biar CPU-nya kerja keras banget di sini pakai preset low juga, tapi resolusinya 720p dan pakai FSR Ultra Performance, di situ dapat rata-rata di 164,27 fps. Oke, lanjut kita coba cek untuk pada saat bermain game Counter Strike 2 Steam ya. Settingan di high, full HD, FSR off. Si Ryzen 7 8700G yang didinginkan dengan Olympus Iota 40 di situ dapat rata-rata frame rate di 80 sampai 100 fps-an, dan memory usage-nya cukup tinggi di 3 GB ke atas, bahkan hampir mentok di 4 GB, dan bisa dibilang ini agak kurang ya. Dan GPU usage-nya juga 99%-an. Terus dari sini kita juga lihat bahwa CS2 ini udah jauh lebih berat daripada CS:GO dulu ya, yang bahkan ya GT 630 aja dulu saya pakai gitu ya buat main game CSGO, sekarang pasti udah gak kuat buat main CS2. Radeon 780M aja yang bisa dibilang performa gamingnya setara GPU discrete GTX 1650 ya untuk berbagai skenario, dia itu masih belum bisa main game CS2 settingan high ya. Bahkan pada saat saya tes di settingan low juga dapat GPU usage-nya rata-rata di 82 sampai 88%-an. Tapi frame rate-nya cukup naik di 200 sampai 400 fps-an, dan memory usage-nya turun juga di 3,4 sampai 3,6 GB-an. Loh, mana Bang buat cek suhu si Ryzen 7 8700G yang didinginkan dengan Olympus Iota 40? Tidak ada. Kalian bisa lihat ini. Saya cek MSI Afterburner di situ ya, lognya. Ternyata tidak ada. Saya nggak ngerti kenapa itu log pada saat bermain game CS2 maupun game yang lainnya juga. Core temperatur di situ nggak masuk. Saya nggak ngerti kenapa. Jadi mohon maaf saya nggak bisa nampilin. Dan sebagai gantinya kita cek aja langsung ya. Kita bandingin pada saat bermain game CS2 juga, tapi pakai Ryzen 9 5900X yang jauh lebih panas dari 8700G, dan disandingkan dengan Radeon RX 5700 XT yang cukup mumpuni lah buat main game CS2 di settingan low, full HD pakai FSR off. Di situ dapat rata-rata FPS di 433 FPS kalau pakai Olympus Iota 40, dan di sini Olympus Iota 40 mampu mendinginkan dengan sangat baik pada saat bermain game CS2, dan rata-rata CPU temperaturnya ada pada 71 derajat Celcius aja cuy. Emang cukup naik ya pelan-pelan sampai ke 74, tapi ini udah oke banget buat main game CS2. Lalu kalau Deepcool AK400 gimana Bang? Bisa lebih dingin di 69 derajat Celcius rata-ratanya, tapi beda dikit ya ini sama Olympus Iota 40, dan FPS-nya bisa lebih rendah di 420 fps, tapi ini bisa dibilang cuman run variation aja, jadi bisa dibilang sama aja untuk rata-rata FPS-nya. Ya rata-rata temperaturnya cuman beda 2 derajat antara Olympus Iota 40 dan juga Deepcool AK400 pada saat bermain game CS2 settingan low, full HD, FSR off. Loh tapi kan itu full HD mungkin CPU-nya nggak terlalu kerja keras Bang. Oke deh, kita coba di 720p pakai FSR Performance yang di sini pasti membuat CPU-nya bisa lebih kerja keras, dan Olympus Iota 40 bisa mendinginkan Ryzen 9 5900X dapat di 73 derajat Celcius. Kalau Deepcool AK400 pertama naik 71 terus turun ke 68 derajat Celcius. Ya keduanya lagi-lagi beda tipis, tapi di sini unggul AK400 ya. Lalu untuk bermain game Cyberpunk
2077. Di sini Olympus IOTA 40 cukup lebih panas dari Deepcool AK400 dan dia dapat rata-rata di 78 derajat Celcius dan average temperatur untuk Deepcool AK400 di 72 derajat Celcius. Tapi perbedaan performance-nya juga nggak terlalu jauh sih ya. Lalu untuk real world application gimana bang? Pas buat ngedit apakah kerasa pas buat render gitu ya? Oke, pas ngedit sih harusnya nggak terlalu kerasa sih ya. Tapi kita tes aja deh pas ngerender video tapi pakai CPU only. Di situ dapat CPU temperaturnya di 75 derajat Celcius untuk Olympus IOTA 40 dan di sini unggul lagi Deepcool AK400 di 68 derajat Celcius. Untuk ngerender video 10 menit pakai CPU only, settingan Full HD 30 fps, pakai high bitrate dan perbedaan waktu rendernya juga cuma beda 10 detik, bahkan bisa lebih unggul Olympus IOTA 40, tapi bisa dibilang ini cuma run variation lagi aja. Jadi bisa dibilang sama aja dan kedua cooler ini mampu mendinginkan Ryzen 9 5900X secara default di motherboard B550M Wi-Fi SE dari ASRock ini pada saat dia ngerender video CPU only Full HD 30 fps. Keduanya terbukti mampu mendinginkan dan mampu membuat Ryzen 9 5900X ini berjalan dengan optimal. Salah satunya adalah pas kita cek CPU package power pada CPU ini menggunakan kedua cooler tadi, dan rata-rata CPU package power pada saat encoding video 1080p 30 fps tadi high bitrate dapat rata-rata sama-sama di 130 wattan, dan bisa dibilang keduanya sangat mampu untuk mendinginkan CPU ini untuk skenario ini. Dan kalau misal teman-teman mikir ini mungkin nggak terlalu berat, kalian bisa cek yang data tadi ya, Cinebench R23 multicore. Di situ walau Olympus IOTA 40 lebih tinggi, tapi core clocks-nya atau clock speed-nya itu sama-sama kencengnya dengan pakai Deepcool AK400. Oke, setelah tadi kita bahas spesifikasi dan juga perbandingan dengan Deepcool AK400, mungkin kita langsung aja masuk ke kesimpulan. Olympus IOTA A40 ini bisa dibilang sangat menarik di kelas harga 300 ribuan. Dengan harga yang lebih murah dari Deepcool AK400, sekitar 40 ribuan lebih murah di toko hijau, CPU cooler ini udah menawarkan display digital yang menampilkan suhu CPU yang bisa dibilang ini sangat jarang di kelas dan di harganya. Dari segi desainnya juga ini clean dan minimalis. Pilihan warnanya juga udah oke aja sih, yaitu warna hitam dan juga warna putih. Walaupun tadi secara performa dia itu di bawah AK400 yang harganya cuma beda dikit dari ini, ditambah juga pada saat pemakaian ini kipasnya juga lebih berisik dari AK400. Tapi balik lagi cuy, kapan lagi di harga 300 ribuan udah bisa nanganin CPU 12 core 24 thread dan ada display digital yang menampilkan suhu CPU. Bisa dibilang ini pilihan yang sangat menarik. Apalagi kalau kalian yang mementingkan estetika gitu ya. Deepcool AK400 mungkin terlihat lebih simple dan lebih sederhana dibandingin Olympus IOTA 40. Walaupun begitu saya juga cukup kaget dengan performa Deepcool AK400 yang dimana ini Deepcool AK400 tuh CPU cooler jadul gitu ya. Tapi dia tetap mempertahankan gelar si paling value CPU cooler 300 ribuan yang walaupun ini kelas menengah gitu ya. Tapi dia mampu banget buat menangani CPU kelas atas macam Ryzen 9 5900X. Tapi sayangnya di harga 300 ribuan dia tidak seperti Olympus IOTA 40, dia tidak memiliki display digital yang menampilkan suhu. Dimana dengan harga segini, setahu saya sih ya, cuman Olympus IOTA 40 yang udah ngasih display digital untuk menampilkan suhu CPU. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jika ada pertanyaan boleh komen di bawah. Jangan lupa tekan tombol subrek, nyalakan lonceng notifikasinya, like jika suka, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kesalahan dalam penyampaian informasi. Saya Jofari Gantara Putra, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mantap.